上你 everyday， 我会对你更加倍。其实温柔防备，都是想给你机会。爱上你的自然美，改掉我的重口味。不和别人玩暧昧，只与你真心相对。你是我的 darling， 我的 shining， 我的 funny boy。你有一点无理，一点绝情，一点小任性。你明明有理，让我一败涂地。规则并不是我的本意。My heart， My heart， My heart， 要爱就爱到底。My heart， My heart， 要分就分彻底。你是我的 darling， 我的 shining， 我的 funny boy。你有一点无理，一点绝情，一点小任性。你明明有理，让我一败涂地。规则并不是我的本意。My heart， My heart， My heart， 要爱就爱到底。My heart， My heart， 要分就分彻底。My heart， My heart， 要爱就爱到底。My heart， My heart， 要分就分彻底。Oh, suamiku, cepat mandi sana. Airnya mumpung hangat. Ya, Kau telepon siapa? Tape Hua untuk tanya soal peralatan fotografi. Jadi sudah beres belum? Dia tidak mengangkat teleponku. Aku mandi dulu ya. Oh, penipu. Aku? Siapa Liang Ci? Oh, hai, tadi Cece telepon aku. Dia tanya aku sedang bersama dengan siapa. Aku tidak mau bilang. Kita berdua sedang bersama. Aku takut dia datang ke sini lagi. Untuk apa dia ke sini? Kenapa ya? Aku merasa untuk bisa berkencan denganmu saja sulit. Kau berpikir terlalu jauh. Aku harus berpikir agak jauh. Itu untuk diriku sendiri. Tidak, aku mau minum bir. Memangnya kau bisa? Siapa bilang tidak bisa? Jadi selama ini kau hanya pura-pura ya? Siapa yang pura-pura? Siapa yang dulu pernah minum kebanyakan lalu muntah di bajuku? Iya, dulu aku minum terlalu banyak. Baiklah. Mari, kita minum sebotol hari ini. Aku tuangkan ya. Jangan banyak-banyak sudah. Tunggu, cukup. Kau habiskan? Kau takut? Mana mungkin aku takut padamu. Ayo, sekarang kita bersulang sebelum minum, ya? Ayo minum. Jarang-jarang bisa minum denganmu. Ternyata Kak Cia konyol ya. Kenapa? Wanita cantik hari itu istrinya kan? Bukan istrinya, tapi itu pacarnya. Oh ya? Iya. Tapi aku lihat dia memakai cincin. Wanita memakai cincin untuk tampilan cantik saja. Hah, kau tidak pakai cincin? Memangnya aku memakai jari apa?
Jangan begitu. Apa yang kau lakukan? Kau pasti menakutiku. Ayo turunkan. Kau hanya main-main kan? Tidak ada apa-apa. Cantik sekali. Seharusnya bilang tidak secantik kau. Yang aku maksud cincinnya. Kau mengerjaiku kan? Hah? Menyebalkan. Ayo. Kau suka cincin? Tunggu nanti kakak temani kau beli ya. Asal kau suka, kakak pasti akan membelikannya untukmu. Kau begitu jago minum ya? Siapa yang melihatmu terus? Somebody. Apa itu? Hah? Orang pintar, bicaranya memang beda ya. Aku bahkan tidak mengerti apa yang kau katakan. Hai, sudah cukup. Kau minum terlalu banyak. Kenapa kau terus-terusan minum? Kau sedang apa? Aku mau minum cola. Tidak boleh. Aku mau begadang sekali saja. Setengah kaleng pun tidak boleh. Ini rumahku atau bukan? Kenapa hak untuk minum cola saja tidak ada? Kau tidak sadar kondisi tubuhmu. Naik tangga saja. Sudah sampai kehilangan nafas begitu, masih berani minum soda. Apa kau tidak malu? Saat aku mengalah padamu di rumah keluargaku tadi, kau merasa aku takut padamu ya? Kau merasa aku takut padamu ya? Kau mana takut padaku? Sepanjang hari bertingkah mencurigakan. Siapa yang bertingkah mencurigakan? HP-mu sudah rusak. Tidak. Kenapa daftar panggilannya hilang semua? Kau memeriksa HP-ku lagi ya? Iya memang, aku sudah periksa. Memangnya ada rahasianya? Kenapa takut aku lihat? Kau ini keterlaluan sekali. Membahas urusan minum cola. Kenapa jadi bahas kemana-mana? Minuman ringan juga tidak boleh. Ratu egois, pokoknya aku mau minum. Apa itu? Siapa yang kau katai, ha? Ya kamu. Waktu bersama keluargaku aku mengalah. Tapi sekarang kau malah menjadi-jadi. Sekarang aku mau Jangan minum pun kau tidak tunjuk-tunjuk, membolehkannya. ha? Tunjuk Pergi kau. siapa kau? Tunjuk Pergi. siapa? Pergi sana. Pokoknya tidak boleh minum. Pergi. Tidak boleh minum. Pergi sana. Tidak waras kau ini. Kau kira kau orang baik apa? Dari luar seperti seorang pria baik, tapi dalamnya busuk. Tidak waras. Dasar orang sadis. Manusia barbar. Kenapa kau bisa bersama orang seperti dia? Halo, siapa? Kak Cie, ini aku. Oh, kau Juajun. Aku menelponmu beberapa kali, kenapa tidak diangkat? Tadi moodku sedang buruk. Tapi sekarang sudah baik. Oh, begitu. Sekarang kau di mana? Aku baru sampai rumah. Oh, Juajun. Lain kali tolong angkat teleponku. Aku sangat khawatir kalau kau tidak angkat. Aku baik-baik saja, tenanglah. Ya sudah, kalau begitu aku bisa tenang. Hah? Baiklah, sampai ketemu besok di kantor. Ya, baiklah. Sampai ketemu besok. Apa Juar bisa mengamuk sampai menghancurkan rumahku ya? Sudahlah. Kalau begitu aku pulang akan memeriksanya. Tapi kalau aku pulang, dia pasti tidak akan minta maaf padaku. Pasti akan berlanjut satu babak lagi. Hei, berapa harga bunganya? Mawar harganya 3 yuan, lili 10 yuan. Istriku, kau jangan marah lagi ya. Anggaplah ini salahku. Ini. Anggaplah apanya? Memangnya kau yang salah. Aku kan cuma ingin minum cola. Apa perlu sampai begini? Sudah kukatakan berapa kali? Sudah kau janjikan berapa kali? Apa janjimu itu hanya kata-kata saja? Iya kan, aku sudah minum berapa tahun. Kan sulit sekali kalau langsung berhenti dan tidak minum.
Kalau aku mau berhenti ya harus pelan-pelan. Bagaimanapun juga harus ada prosesnya. Kau ini kebiasaan, selalu saja temperamen. Sebenarnya kalau kau bicara baik-baik, kita berdua bisa saling beradaptasi kan? Saling bersatu. Dengan begitu hidup kita bisa akan lebih baik. Seminggu minum 1 botol. 2 botol. Setengah botol. Iya ya, 1 botol saja ya. Tanganmu bagaimana? Tidak apa-apa kan? Coba lihat, kulitnya robek sedikit. Istriku, untuk luka sebesar ini aku perlu ke rumah sakit untuk suntik tetanus atau semacamnya. Hah? Kau hanya sedikit tidak waras. Kau mau kemana? Cepat bersih-bersih dan tidur. Suamiku, aku tadi foto bunga yang kau beri dan mengunggahnya di Weibo. Semua orang ternyata sangat iri padaku. Kau tolong repost ya. Aku sedang tidak mau repost. Kenapa? Iya, kita kan sekarang masih dalam pernikahan tersembunyi. Tidak akan dipublikasikan secepat itu. Untuk apa aku sembarangan repost? Benar juga. Pernikahan tersembunyi sangat menyenangkan. Tidak ada yang tahu. Sudah kuhapus postingannya. Harusnya kau repost saja. Siapa yang datang sepagi ini? Ibu. Halo. Ibu datang. Ibu, ada apa kemari? Perusahaan kami memberikan ikan layur. Ibu dan ayah dapat masing-masing 1. Ini taruh kulkas sana, Ini, cepat. bawa ke dalam. Oh iya, sini. Tanganmu ini kenapa? Tidak apa-apa. Tadi tidak sengaja tergores. Tergores? Kenapa kau begitu ceroboh? Parah atau tidak? Tidak, hanya luka kecil. Tidak apa-apa. Benar tidak apa-apa? Iya, tidak apa-apa. Ya sudah, ibu ke kantor dulu ya. Hah? Kalian berdua juga seharusnya siap-siap untuk berangkat kerja. Coba lihat jam berapa sekarang. Oh, Hah? Iya. Sudahlah, Ibu Baiklah. hati-hati di jalan ya. Ibu Iya, pergi dulu hati-hati. ya. Sampai Iya, jumpa. iya, hati-hati, Bu. Kau tidak melapor pada ibumu ya? Untuk apa melapor? Hah? Memangnya kondisi kita belum cukup berantakan? Cepat ganti baju. Lumayan kan foto anak ini? Iya. Anak nomor 3 ini juga imut sekali. Benar Iya juga. kan? Biar nanti sutradara PAN yang pilih. Baiklah. Oh begitu ya. Calon bintang iklan internasional sudah sampai. Kenapa semua tidak berbaris menyambutnya? Hah? Kacang, jangan mengolok-olok aku. Tenang, ada Kacang. Ini hanya masalah waktu saja. Kau sudah datang. Iya, Untuk apa diam saja? Sekarang Jojon sedang berada di kondisi terbaiknya. Hah? Cepat atur. Untuk apa buru-buru? Sutradaranya saja belum datang. Kenapa dia belum datang? Apa dia tidak ingin kerja? Jam berapa ini? Hei, kalau tidak, langsung ganti orang saja. Orang begini tidak bisa diandalkan. Kau ini bicara apa? Kau tidak paham lalu lintas di Beijing ini? Apalagi ada ganjil genap. Belum jalan juga. Sudah di jalan. Apa ini? Kenapa tidak bekerja dan ribut-ribut di sini? Hah? pagi Direktur Van. Kami di sini sedang mau coba tes layar dulu. Apa kau sudah lupa? Oh, ya. Cece. Hah? Tes layar ini tanggung jawab bukan? Iya. Suruh mereka kecilkan suaranya. Karena banyak telepon yang masuk. Hah? Minggir. Iya. Kau lihat sendiri kan kayaknya. Tidak usah pedulikan dia. Lonian, sini. Iya. Beri dia air di ruang rapat. Biar dia bisa siap-siap. Kau mengerti kan? Baiklah. Ikuti dia. Baik. Oh ya, Iya. anggap saja rumah sendiri. Baik. Santailah. Jojo yang tes layar, kenapa kau yang heboh? Aku senang. Sangat senang. Kakimu kenapa? Apa urusanmu? Hah? Kalau dia sungguh dapat iklan ini, berarti aku semakin cepat jadiannya. Dasar licik.
Halo? Jadi ini saja yang harus disiapkan. Lonian, Iya. sutradaranya ditelepon. Kapan sampainya? Baiklah. Ya? Kak Cie, Duduklah, istirahat dulu. Ayo. tanganmu kenapa? Tidak apa-apa. Tidak parah kan? Hanya kulit yang sedikit robek. Kau kemarin baik-baik saja kan? Kemarin, sebenarnya... Cece, ada masalah besar. Ibuku telepon, katanya adikku dan suaminya bertengkar. Sekarang mereka mau cerai. Aku harus pulang ke Hulu Tau dulu. Ya sudah, cepat pulang sana. Tolong, kau urus dia ya. Setelah tes layar, bawa dia untuk makan siang. Iya, aku tahu. Aku pergi dulu. Kacang, hati-hati di jalan. Oh, kau tes layar yang bagus ya. Ini adalah kesempatan. Di sini semuanya adalah keluargaku. Kau tidak usah gugup. Kau pasti bisa. Pokoknya ada apa-apa, tolong telepon aku ya. Sudah pulang sana? Katanya kau buru-buru. Aku pergi dulu. Sukses ya. Tadi aku terlalu gugup ya? Tidak, kau bagus. Baguslah. Ya Jun adalah produk besar. Terima kasih ya, kau dan Kacang sangat peduli padaku. Tidak usah sungkan, itu bukan apa-apa. Pacarmu cantik sekali. Chiang Chuor, bukankah dia pacarmu? Iya. Iya, dia pacarku. Awalnya aku sangat marah. Tadi pagi ibunya tiba-tiba datang. Dia malah tidak melaporkanku. Aku cukup terharu. Chuor, aku harus katakan ini padamu. Kenapa kau bisa sampai menyakiti dia sih? Aku kan tidak sengaja, itu hanya kecelakaan. Tapi kau banting barang kan? Iya. Kau ini seorang wanita tapi banting-banting barang. Hanya Direktur O yang bisa menghadapi orang sepertimu. Orang lain mana bisa menghadapi kebiasaan burukmu. Jangan coba sebut Tanci, kecuali dia yang memang lunak. Sudahlah, aku kan sudah menyesal. Lagi pula itu kan hanya sekaleng soda. Kalau dia mau minum biarkan saja. Ini bukan masalah satu kola saja. Ini pembunuhan yang berawal dari kola. Belakangan ini aku perhatikan dia bertingkah tidak normal. Dia menyimpan rahasia di belakangku. Sepertinya ada sesuatu di luar. Apa yang kau temukan? Dia menghapus semua daftar panggilan di HP-nya. Apa kau tidak merasa itu aneh? Bisa jadi dia memang salah tekan. Tidak mungkin seperti itu kan? Tetap saja tidak membuktikan apa-apa. Bisa saja dia memang mau membersihkan data di HP-nya, kemudian tanpa sengaja terhapus semua. Apa ada lagi yang lain? Ada beberapa jejak mencurigakan. Chuor, apa kau tahu banyak rumah tangga yang hancur karena jejak yang kau bilang itu? Jejak itu belum tentu selalu benar. Kita sebagai wanita kadang memang terlalu sensitif dan mudah berpikir aneh-aneh. Apalagi kebanyakan pria itu tidak sabaran. Menjelaskan sedikit saja pasti sudah malas. Kebanyakan pertengkaran keluarga dimulai seperti itu. Aku juga tetap harus tanya kan? Masa aku harus simpan dalam hati? Hatiku tidak enak. Chuor, sekarang anggap saja tidak ada apa-apa. Jangan curigai dia. Jangan tanya aneh-aneh. Kau amati dan perhatikan lagi. Ini awalnya kan tidak ada masalah apapun. Coba kau pikir kalau kau menuduh sembarangan tanpa ada bukti apapun, kalian pasti akan bertengkar. Dan kalau sudah begitu, kau akan tersiksa. Lalu bagaimana kalian hidup bersama lagi? Nanti kau akan menyesal. Kenapa kalau bicara denganmu selalu aku yang salah? Aku kan mengatakan ini semua demi kau. Demi keharmonisan dan persatuan di dalam keluargamu. Sudahlah kau. Beberapa hari ini kau tidak mengangkat telepon. Itu karena dia ya? Aku juga tidak tahu. Entah kenapa, sejak bertemu denganmu, aku merasa sangat suka padamu.
Aku juga. Suka yang aku maksud. Hanya perasaan senang saja. Tidak ada maksud lain. Aku juga tidak ada maksud lain, hanya merasa senang saja. Sebenarnya, sejak awal aku sudah mempersiapkan hatiku. Pria baik sepertimu mustahil tidak punya pacar. Asalkan bisa bersama bekerja denganmu, aku juga sudah sangat senang. Sebenarnya Tapai Hua juga orang baik. Kak Cie, Hah? Kak jangan salah paham ya. Aku tidak ada maksud merusak hubunganmu dengan pacarmu. Aku tahu, kan hanya pacar, dia bukan istriku. Aku sudah lapar. Ayo kita pergi, aku traktir makan. Jangan. Aku sudah janji pada Kacang, aku yang traktir. Aku masih sanggup traktir kalau sekali makan. Ayo. Masih terang begini kenapa sudah malas-malasan? Siapa yang malas-malasan? Kita berdua pagi-pagi tadi sudah bangun. Dan buka toko. Bukan seperti kau yang bangun siang. Hari ini kenapa kau begitu santai? Sejak kapan aku tidak pernah santai? Hidupku kan setiap hari selalu bangun tidur secara alami, berbelanja sampai kakiku kram, dan beli apapun yang ku mau. Aku mau makan apapun yang ku mau, minum apapun yang ku mau. Kalau malam tinggal berpikir berkencan dengan pria yang mana. Itu memang kehidupanku. Oh ya, iklan Chovan hari ini sedang tes layar kan? Kenapa kau tidak pergi ke sana? Mau tes ya tes saja. Apa urusannya denganku? Apa peran pendukung juga tidak diberikan untukmu? Untuk apa aku jadi peran pendukung? Iya juga sih. Seorang Tian-Tian yang model lama menjadi peran pendukung dari model baru. Ya sebaiknya tidak usah pergi. Aku sangat marah kalau hal ini diungkit. Aku yang sudah pernah menjadi model. Banyak iklan besarku. Kenapa harus kalah dengan seorang anak kecil? Bahkan dari koneksi saja aku bisa kalah darinya. Sebenarnya kalau bahas koneksi juga tidak seharusnya kalah. Chovan adalah bos besarnya. Osochia dan Cheng Dapai Hua bagaimanapun hanya wakilnya, iya kan? Sudah. Jangan bahas lagi. Kalian mau makan apa? Aku belikan kalian makan. Aku tidak mau makan. Aku tidak bisa makan. Ya sudah, tidak usah makan. Kita istirahat saja dulu. Sekalian diet. Kalian berdua itu terlalu malas. Hei nona-nona, kalian tidak mau toko ini lagi ya? Heh? Aku mau iklan Yacun itu. Bukannya aku sudah bilang tidak sekarang. Lain kali saja. Aku tidak mau tunggu lain kali. Aku mau sekarang. Kau kan tahu mereka sudah selesai tes layar. Sudahlah, lupakan saja. Chovan, kau ini kan bos besarnya. Kenapa kau malah menuruti mereka itu? Ya, karena mereka... Apa mereka memperlakukanmu seperti bos? Sochia masih lebih baik. Masih menghargaimu. Si Cheng Tapa terus membahas 2 studio busuk miliknya dan kerap mempersulitmu. Memangnya di seluruh Beijing tidak ada studio lain lagi? Untuk apa kau menurut padanya terus? Chovan, coba kau pikir. Selama bersamamu, aku ini pernah minta apa darimu? Kecuali mobil itu. Kau bilang mau menebus semua kehilangan dulu itu dariku. Ya sudah, sekarang tebus. Bukankah kau bilang apapun yang kuinginkan akan kau penuhi? Kalau begitu aku mau iklan itu. Ya sudah. Akan kupikirkan caranya. Nah, itu baru benar. Itu baru seorang pria. Direktur Oh, sudah lihat internet belum? Belum, kenapa? Cepat kau lihat, si Changsu membuat post di Weibo. Dia menjelekkan perusahaan kita. Cepat kau lihat sekarang. Ya ampun, apa ini? Dia bilang kantor kita tidak layak, kualitas karyawan sangat buruk. Ya ampun, apa lagi nih? Kantor kita dibilang kantor busuk. Benar kan? Dia keterlaluan. Direktur Oh,
Kita harus bagaimana? Langsung balas posnya. Jangan terlalu pasif. Jovan mana? Direktur Van? Direktur Van? Iya. Ada apa? Kau kemana saja? Ada masalah besar. Ada apa? Ayo ke dalam. Kita bahas. Lihat ini. Lihat apa? Coba lihat. Otaknya bermasalah ya? Hah? Kenapa bisa bicara begini, hah? Tuh kan, kenapa si Cing Pak Hua harus memukulnya? Sekarang jadi masalah kan? Kenapa kau malah berpikir begitu? Kalau waktu itu Cing Tapa tidak memarahinya, apa kau pikir iklan kita akan lolos? Iya, aku tahu. Tapi harus bagaimana lagi sekarang? Cari cara untuk memperbaiki. Kau dan Changsu sudah ada kontrak kerja kan? Cepat putuskan. Kemudian telepon Direktur Chang dari web itu untuk undang makan. Iya, baik. Iya. Cepat telepon. Ya, oke. Ada apa anak itu kurang ajar? Tidak tahu malu. Istriku, Ya, aku sudah pulang. ya sudah pulang ya. Ya. Cepat cuci tangan dan makan dulu. Ya. Apa maksudnya ini? Karena kejadian kola kemarin aku sampai melukai tanganmu. Hari ini aku berikan hadiah spesial. Ini tidak termasuk jatah mingguanku kan? Ekstra. Cepat cuci tangan dulu. Istriku, kau tahu tidak, perusahaan kami difitnah. Bagaimana bisa? Itu si Changsu, orang yang sering dipanggil dengan Ibu Chang. Kau ingat kan? Aku pernah dengar dari Tian-Tian. Katanya orang itu saat pidato di panggung festival periklanan tahun lalu ya. Orangnya cerewet sekali, MC-nya sampai kebingungan. Sedikit lagi mungkin hampir digulingkan ke bawah panggung. Dia. Memangnya dia kenapa? Panjang sekali ceritanya. Tidak usah pedulikan dia. Aku sudah pernah lihat Weibo-nya. Memang orangnya itu tidak baik. Kalau tidak cari masalah, hatinya tidak tenang. Kalau aku jadi dia, aku pasti akan matikan Weibo-ku. Sudah, jangan bahas dia lagi. Ayo kita makan. Halo? Aku sudah pulang. Cepat sekali. Aku sudah lihat Weibo. Dia mengataiku adalah gangster. Kurang ajar kan? Baiklah. Aku akan perlihatkan padanya apa yang dimaksud dengan gangster. Aku ke rumahnya sekarang dan akan kuhajar habis-habisan. Biar dia sadar dan tahu diri. Pai Hua. Halo? Halo? Sudah dimatikan. Kenapa? Ini, Pai Hua mau menghajar Changsu. Perlu bantuanku tidak? Jangan menambah masalah lagi. Kalian berdua pergi saja. Mungkin dia bisa diajar sampai mati. Kau makan saja di rumah ya. Aku pergi dulu, mau lihat situasi. Kau tidak makan dulu sebelum pergi? Tidak, aku tidak makan lagi. Kau saja. Hati-hati ya, jangan melukai dirimu sendiri. Ya. Kita masuk bersama. Apa yang kau lakukan? Aku akan menghajar dia sampai babak belur. Lepasin dengar aku. Kau mau apa? Kalau aku pukul dia, apa mungkin kita bisa lanjut membuat iklan itu lagi? Dia sudah mengataiku. Kalau aku diamkan, aku bisa disebut pecundang. Memangnya kau kehilangan lenganmu dengan caci makinya begitu? Pokoknya aku tidak terima. Pai Hua. Kualitas dia seperti apa? Dan kualitasmu seperti apa? Hah? Kalau anjing menggigitmu, apa kau akan balas? Jadi menurutmu harus bagaimana? Ayo. Apa yang kulakukan? Pergi denganku. Pergi kemana? Aku temani minum. Ayo. Ayo. Ibu, ada apa? Rumahmu itu sungguhan atas namamu kan? Kemarin kan aku sudah bilang. Kau tahu tidak, ayahmu saat tahu hal ini dia senang sekali. Dia sering bilang, sekarang dia punya menantu yang baik. Menantu yang ini sangat baik sekali. Aku rasa kalau kau dan Sao Chie pisah, yang paling akan sedih adalah ayahmu. Berkatalah yang enak sedikit didengar. Kenapa malah bilang aku pisah dengannya? Itu kan hanya contoh saja. Berarti kalian berdua sudah pasti ya? Kan belum sampai batas waktunya, jangan terburu-buru. Kalian sungguh akan mencoba setengah tahun kan? Kalau memang cocok pastikan saja. Begini saja, kau minta ayah dan ibunya untuk datang ke Changsa menemui kami di sini ya.
Pergi ke Changsa dan bertemu. Iya. Kalau kau tidak menghentikan, pasti wajahnya sudah rusak. Kalau wajahnya rusak kau bisa masuk penjara. Ya sudah, ku ajar baik lagi biar tidak rusak. Sudahlah, jangan temperamen begitu. Lihatlah gaya menjijikannya itu. Berani-beraninya mengataiku. Jangan bahas dia lagi. Adikmu dan suaminya bagaimana? Bisa bagaimana lagi? Ribut, bertengkar. Kenapa begitu? Biasa anak muda. Kalau mau menikah, kita pasti pikirkan baik-baik. Kalau belum yakin, jangan menikah. Kalau sudah menikah, berarti sudah mengambil tanggung jawab ini. Anak itu hebat. Setelah menikah, setiap malam ikut pesta keluar. Ke bar, cari wanita lain, kacau sekali kan? Ya sudah, kalau memang main-main, sebaiknya carilah wanita yang tidak dikenal. Kenapa harus cari teman baik adikku? Saat adikku dengar, dia langsung meledak dan marah-marah. Dia langsung mau minta cerai. Bayangkan saja, kalau itu terjadi padamu, kau juga akan melakukan hal yang sama. Ayah ibumu pasti sangat marah ya? Ayahku bagaimanapun juga ketua di sana. Entah bagaimana nanti kalau mendengar omongan-omongan tetangga. Seingatku adikmu itu baru 20-an tahunan kan? 24 tahun. Saat mau menikah dulu, sekeluarga kami sudah menasihatinya. Jangan menikahinya, jangan. Tapi dia tidak dengar. Dia bilang harus menikah dengan anak itu. Sekarang, dia pasti sangat menyesal. Sekarang aku jadi merasa kalau pernikahan tersembunyi ini memang keputusan yang benar. Aku rasa ayah ibumu memakai cara lama ya. Tidak memperbolehkan kalian mempublikasikan ini. Kalau memang nantinya berpisah, lingkupnya juga kecil. Tidak ada yang tahu dan tidak membuat malu juga. Sekarang, kalau mau cari hubungan cinta sejati yang nyata, aku rasa itu tidak akan terjadi dan tidak akan pernah ada. Percuma saja, zaman sekarang tidak akan pernah ada. Pokoknya kalau kau tidak punya material yang kuat, sepertinya akan sulit. Kalau kau bilang begitu, siapa yang berani pacaran dan siapa yang berani menikah? Oh ya, saat menyetir di perjalanan tadi, aku terus memikirkan Chojun. Saat berpikir aku merasa Chojun itu sangatlah polos. Aku rasa dia itu seperti memancarkan aura polos dan sederhana. Dan aku merasa... Memangnya kau kenal aslinya? Tidak kenal. Sebenarnya sih, aku tidak berani kenal aslinya. Aku takut setelah tahu nanti, dia tidak seperti yang aku bayangkan. Aku pasti akan merasa terpukul dan kecewa seumur hidupku. Sudahlah, jangan ragu lagi. Ragu juga tidak ada gunanya kan? Lakukan saja. Apa yang harus kau lakukan? Ayo. Hai, apa kau menyesali pernikahanmu? Seharusnya tidak. Kau bilang seharusnya tidak. Sudah pulang ya? Iya. Kau minum lagi? Iya, sedikit. Tadi bicara dengan Tata Hua, menghiburnya, jadi minum sedikit. Ibuku tadi telepon. Katanya ingin bertemu dengan orang tuamu. Hah? Sepertinya terlalu mendadak. Kenapa mendadak ingin bertemu orang tuaku? Memangnya apa yang mendadak? Kita sudah bersama beberapa bulan. Sudah seharusnya mereka bertemu. Hal ini aku tanyakan dulu pada ayah ibuku ya, bagaimana waktunya. Ya, besok kau tanyakan saja. Aku khawatir kalau ayahku tidak punya waktu. Kau langsung cari-cari alasan begitu. Kau berharap kita selamanya tersembunyi saja. Bukan begitu, aku juga mau publikasikan secepatnya. Ya sudah, besok tanyakan. Semua juga sudah tahu, ada orang yang memfitnah perusahaan kita di internet. Walaupun sudah ditangani tepat waktu, tapi ada beberapa klien yang masih mencurigai kita. Ada orang dari Departemen Periklanan yang akan datang memeriksa. Dampaknya masih ada. Kalau menurutku, anak itu keterlaluan. Kita harus sewa beberapa orang untuk menghajarnya. Kau kurangi bicaranya ya. Mulut Changsu itu memang sangat tajam. Semua orang juga tahu. Sudahlah, jangan pedulikan dia lagi.
Baru 1 kali mendapat penghargaan kreatif saja, tingkahnya sudah seperti itu. Yang tidak aku mengerti, kenapa orang itu bisa mendapat penghargaan? Hah? Aku hanya merasa kalau orang itu tidak layak untuk mendapat penghargaan. Kalian pikirkan saja, uang sudah diberikan, masih saja memberikan masalah. Hah? Aku sudah putuskan. Apa? Penghargaan tahun ini aku berikan pada Cece. Apa? Tahun ini perusahaan kita menjadi sponsor acara itu. Jadi penghargaan aku berikan padamu. Dan kita lihat apa dia akan menggila atau tidak. Saudaraku, aku harusnya melakukan ini sejak awal. Fancy, sepertinya ini kurang baik. Apanya kurang baik? Sikap dan kemampuanmu jauh lebih hebat dari dia. Dan penghargaan itu seharusnya untukmu. Tidak salah lagi. Kita harus melawannya dengan cara lain. Sudah diputuskan? Ya. Lonian, kenapa kau cemberut? Tidak apa-apa. Apa jangan-jangan karena Direktur Van memberikan penghargaan pada Direktur O, hatimu tidak tenang? Tidak, tentu saja bukan itu. Kalau memang karena itu, aku harus menasihatimu ya. Walaupun kau adalah karyawan lama di sini dan pendidikanmu sangat tinggi, tapi mereka semua anak muda. Beberapa hal jangan kau anggap serius. Xiaohe, menurutmu kalau Osece menerima penghargaan itu, pasti aku semakin dilupakan di kantor ini. Setidaknya stabil. Stabil? Aku sudah 2 tahun tidak naik pangkat dan gaji. Sekarang aku ada anak kecil. Bagaimana aku merasa lebih baik? Kenapa tidak kau katakan saja pada mereka? Xiaohe, menurutmu di dunia ini tidak ada simpati. Yang ada hanya kemampuan. Kalau ada kemampuan, kau punya apapun. Kalau tidak ada kemampuan, yang ada hanya ejekan. Tapi itu terlalu berlebihan. Tidak apa-apa. Aku bisa menyesuaikan diri pelan-pelan. Xiaohe, terima kasih sudah menemaniku bicara. Tapi omongan hari ini jangan beritahu siapapun ya. Tenang saja. Aku hanya minta dia tanya dan diskusi dengan ayah ibunya. Kapan mereka ada waktu untuk mengunjungi rumahku dan bertemu ayah ibuku. Langsung terlihat keberatan sekali dan cari-cari alasan ini itu untuk menolaknya. Kemudian membantu ayah ibunya cari berbagai alasan juga. Bilangnya sibuk ini dan itu. Entahlah apa yang mereka pikirkan di hati mereka itu. Kau berpikir terlalu jauh. Mungkin mereka lebih berhati-hati saja. Apanya yang perlu hati-hati? Langsung saja kan bilang waktunya. 1 hari, 1 tahun, 1 bulan, atau seumur hidup. Sifat orang kan beda-beda. Mungkin Direktur O itu tipe orang yang lebih lambat. Menurutku, dia itu bukan tipe yang lebih lambat. Mungkin dia punya motif yang busuk. Tidak sampai begitulah. Sungguh. Aku rasa Direktur O ini mau pernikahan ini tersembunyi seumur hidupnya. Jangan sembarangan. Halo? Juar, saat pulang kantor aku jemput kau ya. Orang tua aku mengajak kita makan di rumah. Oh. Orang tuanya mengajakku makan di rumahnya. Apa mungkin memang aku yang berpikir terlalu jauh ya soal tadi? Sudah pasti kau yang berpikir terlalu jauh. Kau tahu ini disebut apa? Ini disebut si temperamen cepat bertemu dengan si tipe lambat. Ya, memangnya bagaimana aku bisa mengerti pemikiran dari seorang pria? Nanti aku bagaimana ya bicaranya? Tuh kan, kau langsung panik lagi. Kau jangan bicara dulu. Tunggu saja Direktur O bicara duluan. Oke. Apa? Chow Van mau memberimu penghargaan iklan kreatif tahun ini? Ya. Seberapa besar kemungkinannya? Ya lumayan lah. Wah, hebat sekali. Oh iya, Ibu, Ayah, coba kalian berdua pikirkan kapan ada waktu untuk Changsa bertemu dengan orang tua Cuer. Bertemu orang tuanya? Iya. Menemui keluarganya ya. Sebenarnya karena ayah dan ibuku ingin bertemu dengan kalian berdua. Apa kalian sudah pikirkan baik-baik dan merasa cocok bersama? Jadi pikirkan dulu. Rumah saja sudah dibeli, ya pasti bersama ya. Kalau kau hanya berpikir demi rumah, bukankah
itu terlalu dipaksa. Ayah, kami sudah bersama selama 3 bulan. Kami merasa cocok. Xiaojie, apa kau sudah memutuskannya? Iya. Iya. Ayah harap kau sudah memikirkan baik-baik. Karena ini adalah keputusan untuk beberapa dekade ke depan. Aku rasa kami berdua lumayan cocok. Apa maksudnya lumayan cocok? Lumayan cocok. Jawabanmu ini sungguh membingungkan. Kalau kalian ada waktu, temuilah orang tuanya. Baiklah, kita ketemu saja, tapi kapan waktunya? Ya ini makanya aku tanya pada ibu. Orang tuaku harap lebih cepat lebih baik. Kapan saja kami siap. Cuer, ayah akhir-akhir ini agak sedikit sibuk. Sibuk apa? Ya itu, sibuk... ya kita perlu menyusun statistik tahun lalu kan. Masa kau tidak ingat? Aku khawatir tidak bisa pergi. Kalau akhir pekan apa bisa? Akhir pekan ya? Cuer, begini. Ayah rasa hal ini bukanlah hal yang mendesak. Jadi tidak perlu buru-buru. Tunggu sampai urusan ayah selesai dulu baru kita pergi ke sana. Bagaimana? Hah? Baiklah. Ayo makan dulu, makan sayurannya. Ayo, ini. Iya. Kau kenapa? Kalau keluargamu memang tidak setuju pernikahan kita, langsung bilang saja. Tidak usah cari-cari alasan dan tidak jelas begitu. Bukan begitu. Masalah utamanya adalah kau. Tadi saat ayahmu tanya apa kau sudah yakin, kau jawabnya apa? Lumayan cocok. Jadi jawabannya lumayan atau tidak bisa. Sama sekali tidak ada ketulusan. Tidak tulus bagaimana? Rumah sudah dibeli. Apa yang kau khawatirkan? Jangan bahas rumah lagi. Kalau kita pisah, rumahnya akan kukembalikan padamu. Aku tidak akan memanfaatkanmu. Bukan itu maksudku. Keluargamu penindas orang. Lihatlah, temperamen lagi.你远走高飞，我在慢慢下坠。你永远是对，我永远都是卑微。心疼的滋味，像风冷冷的吹，被寂寞包围，无法撤退。不想让你看见我眼中的狼狈。你说的爱我一直在拼命地追，也许放弃可以成全你的完美，不如就这样一直颓废，只剩眼泪，没有什么能再和你作对，一个人喝到醉，不需要谁来给我安慰。寻找每个可能的机会，只剩眼泪带走自己的伤悲。不想让你看见我眼中的狼狈。你说的爱我一直在拼命地追，也许放弃可以成全你的完美。不如就这样一直颓废，只剩眼泪，没有什么能再和你作对，一个人喝到醉，不需要谁来给我安慰，只剩眼泪，还在寻找每个可能的机会，只剩眼泪带走自己的伤悲。有什么能再和你作对？一个人喝到醉，不需要谁来给我安慰。